mubarakatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Adi Nasir, guru suami saya sudah menonton dan akan ketoprak di pojokan sebelum ada menara. Para sesepuh, ada Pak Dr. Adi Nasir dan para guru orang tua kita. Memang kita harus banyak untuk bersilaturahmi, apalagi usia-usia kita ini sudah yang unsur semua dan pensiun semua yang hadirin. Tidak ada lagi kecuali Tanggalannya merah semua. Sangat calon mati. Sehingga saya menyampaikan mungkin karena ada materi-materi yang ringan terkait dengan ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan bukan debat tentang kemanusiaan, penyadaran tentang kemanusiaan. Ma'rifat dari kata mengenal, al-insan yaitu manusia, jadi mengenal manusia. Ini kebetulan yang hadir ini laki-laki semuanya. Bapak-bapak sekalian, ini materi outputnya nanti berharap bisa menjadi memiliki sifat mahabbatullah. Mahabbatullah itu semakin dekat dan semakin mencintai kepada Allah. Dan ujungnya nanti adalah mereka rasa bersyukur. Karena ayat ini pendek. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Panjang. Bapak-bapak sekalian, ayat ini bercerita terkait dengan pernikahan. Ini kita ini kadang-kadang suka kurang bersyukur. Memiliki istri, memiliki anak. Na'udzubillah min dzalik, orientasi nikah pada anak-anak sekarang itu kadang-kadang hanya kepuasan seks, kepuasan biologis. Sehingga yang lahir dari seorang perempuan itu kadang-kadang anak yang lahir tanpa dikehendaki. Karena iseng-iseng, cubit-cubitan, main-main dengan istri, lahirlah jadi anak. Nanti kan nggak serius dia punya anak. Tapi jadi ya. Tapi jadi. Kan resikonya jadi gitu. Ini korbannya anak. Kan kita mau sungguh-sungguh untuk menciptakan seorang manusia. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Yaitu manusia itu sesungguhnya diciptakan Allah dengan dua. Dia belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebelum lagi ke sana supaya bapak-bapak menikmati pernikahan ini, bapak-bapak sekalian, ketika seorang laki-laki mengeluarkan sperma ketika berhubungan dengan suami istri, sekali keluar itu sebanyak 10 sampai 12 mili. 10 sampai 12 mili. 1 mili itu punya potensi jadi manusia 10 juta. Berarti kisarannya 100 sampai 100 juta calon manusia yang keluar ketika mengeluarkan sperma tadi.
mandi. Nyambung ini. Nah, perhatikan, Allah memuliakan kita dari yang 100 juta tadi itu berlomba lari secepat-cepatnya, mungkin singkat-singkatan, mungkin gontok-gontokan, tonjok-tonjokan supaya masuk ke indung telur yang namanya ovarium. Dari yang 100 juta tadi, dengan seizin Allah, dengan bapak-bapak yang hadir hari ini, itu pemenangnya. Jadi bapak-bapak yang hadir ini sesungguhnya Yang menang. pemenangnya. Juara pertama, luar biasa kan? Dan nggak tanggung-tanggung mengalahkan banget itu 100 juta kurang satu lah bahasanya, karena yang satu adalah kita. Berarti kita pahlawan yang luar biasa. Yang kedua, bapak-bapak ini pilihan. Begitu dipilih sekarang ini kadang-kadang kita bersyukur. Ya Allah, mohon maaf, saya mungkin bicaranya juga agak cedal karena habis dicabut giginya. Nikmatnya dikurangi. Kenikmatan. Kembali tadi ke Pak. Yang tidak jadi manusia, kemana kira-kira? Boleh jadi dia masuk ke got, bercampur dengan kotoran, bau jijik hina, mungkin disosok bebek, mungkin dipatok ayam, nggak punya kekuatan, nggak punya kemuliaan, dan di situ dia lemah banget, hina sekali. Apalagi kemudian sperma itu masuk ke kloset. Ya Allah, ya Allah. Saya juga. Hidupnya dalam kloset yang gelap, bau, udah nggak bisa berkembang, kemudian mati dengan sia-sia. Maka yang satu ini, aina mutahaduna bijalali, yauma uzilluhum bizilli, yauma la zilla illa bizilli. Di manakah hai manusia yang akan aku lindungi dan aku muliakan? Subhanallah. Baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi yang satu ini sebenarnya posisinya dia sudah terpilih yang dari 100 juta tadi. Berarti kan ketika orang pada masuk dalam kekafiran, ketika orang lain masuk dalam kemusyrikan, orang lain masuk dalam kemaksiatan, Allah pilih kita masuk dalam Islam, dan kita adalah termasuk orang-orang yang taat, masuk di masjid ini, zikir, sholat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira merasa dipilih nggak kita sama Allah? Wah, Allah. Ya Allah, saya nggak kebayang kalau misalkan orang lahir tiba-tiba. Saya tuh baru merasakan sekali antara gigi, anak dari saya di gigi dengan kuku itu sama-sama mengandung zat tulang. Ini kemuliaan Allah diberikan ke kita. Kenapa kalau kuku itu semakin panjang, kalau gigi nggak panjang-panjang? Coba kalau Allah balik, giginya semakin panjang, tiap minggu harus memotong gigi,
Tanya Pak RT. Kemudian giginya tumbuh boleh jadi tombos. Ada yang pendek, ada yang Gondrong. gondrong. Ini hanya satu gigi, ya Allah. Saya sakit gigi. Anak saya marahin karena kita nggak pernah sakit gigi. Begitu tahu sakit gigi, ya Allah. Dicabut gigi belakang itu 2 minggu. Saya obat sampai habis, belah gigi lagi, ya Allah. Itu biasa. Jadi mohon maaf, saya ingin mengatakan bapak-bapak ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang yang dijadikan pahlawan sama Allah. Pantas nggak kita bersyukur? Bapak Dio ini selalu mengingatkan kita. Kalau ketemu kadang-kadang untuk menikmati itu, Pak Ustaz, kapan dong kita ke rumah makan? Apa tuh? Sop janda. Udah dapet ya. Karena apa? Dengan gigi itu bisa menikmati makanan yang kita gigit turun. Kadang-kadang makan sate, makan sop, ya Allah, cuma diemut-emut aja. Mana ada nikmat? Saya dong. Jadi ya Allah, mohon maaf, mengeluarkan sperma tadi, ini luar biasa. Maka sebaik-baik pahala adalah, mohon maaf, ketika berhubungan dengan suami istri. Pahalanya paling besar, paling nikmat. Oh, subhanallah. Asik. Pantesan Bapak gimana? Power program termalam. Ada yang nambah. Bapak-bapak, saya ingin mengingatkan karena pendek Mbak Nasir ya. Saya ingin menyatakan, ayo kita nikmati hidup ini. Karena Allah telah memilih dan memuliakan kita. Jangan hinakan diri kita di hadapan siapapun. Kita jangan gengsi di depan manusia atau siapapun. Karena manusia itu tidak memberikan makan kita. Jangan gengsi kepada siapapun, karena orang itu tidak memuliakan kita. Maka kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah karena kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan konsistensi dalam beribadah, sholat zuhur dan sholat berjamaah ini tetap berjalan. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang terbaik buat kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.